الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wal maqalatu tsalitsata asyarata. Ada? Malih? Bawah. 3 baris dari bawah. Dan makalah yang ke-13. Qila dikatakan hammul arifi, keinginannya orang arif, orang ma'rifat, as-sana'u adalah pujian, memuji Allah maksudnya. Ai muradul arifi, keinginan orang yang arif, yang ma'rifat. As-sana'u itu adalah memuji Allah, pujian Allah Ta'ala, atas Allah, bijamili sifatihi, dengan kebaikan, dengan bagus sifatnya Allah. Ini penting nih. Ada istilah orang-orang ma'rifat. Paling tingginya tingkatan orang itu kalau orang sudah mencapai derajat ma'rifat. Sering kita dengar ma'rifat. Bahkan kadang zaman sekarang itu banyak seminar-seminar kajian tentang ma'rifatullah. Sebab saya akan mengatakan begini. Imam Ghazali mengatakan tidak akan bisa orang mencapai pada tingkatan ma'rifatullah kecuali dia harus mengikuti tingkatan-tingkatan yang lainnya. Imam Ghazali mengatakan ada tingkatan hidayah, ada tingkatan hidayah. Yang kedua ada tingkatan bidayah. Yang ketiga ada tingkatan nihayah. Apa itu hidayah? Hidayah itu adalah sulukut thariqah. Hidayah itu adalah pijakan jalan. Orang menjadi mukmin, menjadi muslim itu adalah hidayah yang paling besar, nikmat yang paling besar. Itu adalah petunjuk Allah. Semua manusia di alam muka bumi ini, yang kafir ataupun yang muslim, yang sholat ataupun yang tidak sholat, yang ngaji ataupun yang tidak ngaji, yang thalabul ilmi atau yang tidak thalabul ilmi, semua makhluk di alam muka bumi ini diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat materi semua orang dapat. Allah dalam Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa ala rizqiha. Semua makhluk di alam muka bumi ini diberikan rezeki oleh Allah. Kalau berupa materi, semua orang
dari lahir sampai matinya, tanpa pandang bulu apakah dia muslim ataupun kafir, apakah dia petani atau dosen atau apapun, sholat atau tidak, bahkan nikmat materi Allah berikan. Nikmat kebahagiaan dunia Allah berikan. Nikmatnya punya anak Allah berikan. Semua orang dapat. Tapi kalau kita berbicara hidayah, berbicara nikmat iman dan nikmat Islam, tidak semua manusia mendapatkan. Tidak semua mendapatkan. Hanya orang-orang pilihan. Yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah itu bagi orang yang Allah kehendaki. Tidak semua orang dapat hidayah. Bahkan hidayah tidak bisa dipaksakan oleh manusia. Hidayah tidak bisa dipaksakan oleh manusia. Seorang anak tidak bisa diberikan hidayah oleh bapaknya. Seorang bapak tidak bisa diberikan hidayah oleh anaknya. Yahdi may yasha. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan hidayah Allah, siapapun bagi orang yang Allah kehendak. Sekehendak Allah. Bagaimana kalau nikmat yang lainnya Allah berikan semuanya. Nikmat punya istri, semua orang bisa. Maka saya pernah cerita, bahkan pamannya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Siapa pamannya Nabi? Pamannya Nabi siapa? Abu Talib. Abu Talib. Siapa? Abu Talib. Pamannya Nabi? Abu Talib. Abu Talib. Jangan Abu Talib. Abu Talib ini membantu Rasulullah itu, Masya Allah. Membela Rasulullah ketika mau diserang, ketika mau dibunuh, ketika dijelek-jelekan oleh orang-orang kafir jahiliyah. Siapa yang membela dia? Nabi Muhammad, diantaranya adalah paman. Tapi suatu ketika sakit, menjelang wafatnya, menjelang meninggalnya pamannya Nabi, bahkan paman Nabi yang lain hadir, para sahabat, Sayyidina Hamzah dan lain-lain hadir. Ketika Abu Talib terbaring, dituntun oleh para sahabat untuk membacakan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pamannya tidak mau mengatakan itu. Pamannya tidak mau mengucapkan itu. Sampai diriwayatkan meninggal. Nabi begitu sedihnya. Rasul begitu sedihnya melihat, menyaksikan pamannya yang tidak mau membaca 2 kalimat syahadat. Mengadu kepada Allah. Sehingga turun ayat Al-Quran. Apa ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Hidayah tidak bisa diberikan oleh manusia. Makanya kita bersyukur ketika kita iman, ketika kita Islam, bahkan ketika kita mau thalabul ilmi, ketika kita mau melakukan sholat. Itu adalah kenikmatan yang paling besar yang tidak bisa dibandingkan dengan harta dan materi. Nikmat iman dan nikmat Islam. Semua orang mungkin bisa mendapatkan uang.
Tapi tidak semua orang mampu untuk melangkahkan kakinya tolabul ilmi. Yang sehat itu banyak. Allah berikan kesehatan kepada setiap orang. Tapi tidak semua orang yang sehat diberikan hidayah untuk mau tolabul ilmi. Allah memberikan kenikmatan memandang. Semua orang mungkin bisa memandang, melihat. Tapi tidak semua orang diberikan hidayah kekuatan oleh Allah untuk memandang bacaan Al-Quran. Orang berbicara banyak diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat loh. Orang bicara itu nikmat, benar. Orang kafir diberikan kekuatan oleh Allah untuk berbicara. Orang yang tidak pernah sholat pun diberikan kenikmatan berbicara. Tapi tidak semua orang mampu melafalkan lisannya untuk zikir kepada Allah. Kenikmatan yang besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Masya Allah. Setiap hari dalam surah kita mengatakan Allah ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kita, setiap sholat kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ayyazidna wasabbitna. Jadi gak salah juga kalau ada pendapat orang. Saya pernah baca tuh, pernah dengar, setiap orang itu mau kiai mau apapun kata sesat. Ada gitu. Dengan alasan ayat ihdinas siratal mustaqim. Kalau tidak sesat nggak bakalan baca ihdinas siratal mustaqim. Sebenarnya ucapan ihdinas siratal mustaqim itu maknanya zidna wasabbitna. Ya. Kalau ada kurang tepat, kalau ada yang mengatakan semua kiai, semua ulama, semua orang di muka alam bumi ini sesat semua. Alasannya karena apa? Karena setiap sholat minta ditunjukkan oleh Allah. Berarti sesat. Makna ihdinas siratal mustaqim itu bukan sesat maknanya. Zidna wasabbitna. Ya Allah, semoga kau tambah kami petunjuk, tambah kami hidayah, dan kau tetapkan kami dalam hidayah, dalam petunjuk. Setiap hari kita ucapkan itu. Ihdinas siratal mustaqim. Kita semua sudah punya suluk thariqah sebenarnya. Kita semua alhamdulillah diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat iman dan nikmat Islam. Makanya ketika orang tadi ketika mencari tingkat yang pertama adalah hidayah. Ketika orang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, maka naik kepada yang kedua, namanya bidayah. Apa itu bidayah? Bidayah itu ada dua isinya. Satu adalah as-syari'ah, yang kedua adalah thariqah. Awal. Yang pertama adalah syariah, yang kedua adalah thariqah. Apa itu syariah? Tahu syariah? Orang mengatakan kadang syariah, atau orang mengatakan millah, atau orang mengatakan din. Kau sering dengar itu? Agama. Kau pernah dengar tak? Millah tuh. Yeah. Syariah. Yeah. Atau ad-din. Sering dengar tapi nggak tahu artinya. Nggak tahu. Kalau seminarnya kan judulnya banyak. Sekarang kan banyak musim-musim seminar, kadang keagamaan seminar. Tegakkan millah. Millah itu apa? Millah. Apa itu millah? Millah itu dari kata dasar. Kamu tahu imla, malah imla. Malai. Apa imla itu? Imla itu apa? Imla. Kamu pernah waktu kecil, sekolah kecil, ada pelajaran imla? Iya. Apa coba itu? Masa anak kita nggak tahu pelajaran imla? Kamu pernah dulu? Apa ya? Apa? Pelajarannya apa sekarang? Imla.
Dikte. Dimarahin. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui perantara siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengimlakan, mendiktekan kepada Nabi Muhammad. Makanya agama, ad-din kadang disebut juga millah. Tahu nggak? Tahu nggak? Apa itu din? Tahu din? Apa din? Kamu masa aneh-aneh sering ngaji nggak tahu din aja? Ada yang namanya Khairuddin ya? Apa itu din? Coba. Saifuddin ada? Jangan ikutin nyanyi yang itu apa yang itu? Oh. Kalau yang nyanyi itu apa? Jangan ikuti itu. Din itu apa tuh? Kalau kamu baca kitab Syarah Safina itu ada perbedaan antara seperti itu kalimat muradif. Kata itu muradif. Tahu muradif? Muradifnya nggak tahu kamu nggak bisa nangin gimana. Terus sinonim nggak? Sinonim ya. Tahu maksudnya apa? Persamaan makna. Persamaan kata din, syariah atau millah. Intinya apa? Al-ahkam. Intinya apa? Ketika kata itu isinya ada al-ahkam. Alladzi syara'a Allah. Semua hukum-hukum yang dihukumkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Wajib orang mengetahui syariah. Jadi ketika dia dari hidayah naik kepada bidayah. Bidayah itu isinya dua. Satu adalah syariah atau ad-din atau millah. Yang kedua isinya adalah thariqah. Tahu? Apa itu thariqah? Tahu thariqah? Pernah dengar thariqah? Apa coba thariqah? Kamu tahu thariqah? Apa thariqah? Jalan. Jalan ya? Maksudnya thariqah itu apa? Jalan aspal? Ya bukan lah. Untung kamu ngaji, Masya Allah. Thariqah itu yang maksudnya mengatakan al-amalu bih. Al-amalu. Thariqah itu adalah mengamalkan syariah. Orang sholat itu berthariqah namanya. Orang ngaji itu berthariqah. Karena apa? Karena ngaji itu adalah syariat agama. Karena sholat itu adalah syariat agama. Syariat Allah bukan ngaji. Thalabul ilmi syariat Allah bukan. Sholat itu syariat Allah bukan. Ketika orang mengamalkan sholat, ketika orang melakukan ngaji, maka dia sedang berthariqah. Apa itu syariah al-ahkam? Apa itu thariqah al-amal? Mengamalkan syariah namanya thariqah. Ngerti nggak? Ngerti nggak nih? Apa ngerti nggak? Ketika orang hidayahnya tetap Allahumma zidna, Allahumma sabbitna hidayataka ya Allah. Ketika Allah menetapkan iman Islamnya, ketika Allah memberikan petunjuk, menambahkan petunjuknya, ketika Allah memberikan pemahaman tentang syariat kepada seseorang, tapi dengan wasilah mau kasab, mau ikhtiar, belajar. Nggak mungkin kamu bisa ilmu kalau tidak belajar. Walaupun ada istilah ilmu laduni, wafil laduni, qala wafi. Itu kamu pernah baca ngaji Alfiyah? Kamu kan, apalagi Alfiyah, Jurmi aja nggak hafal. Wafil laduni qala wafi. Nggak boleh terangin lah udah tuh. Ketika orang memahami syariat agama, orang belajar tahu tentang ilmu agama, tahu mana yang halal, mana yang haram, tuh bagaimana cara ibadahnya sesuai dengan tuntunan Nabi, maka dia bidayah itu harus mengamalkan. Diamalkanlah ilmunya.
maka dengan sendirinya dia akan mencapai pada tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga ini ada kategorinya marifat, nihayah namanya. Hidayah naik pada bidayah, naik pada nihayah. Ketika orang mencapai pada nihayah, maka pada tingkatan nihayah, maka dia adalah waliullah. Maka dia menjadi kekasih Allah. Maka dia disebut al-arifu billah. Maka dia disebut al-arif billah. Marifat kepada Allah. Tidak mungkin ketika orang mencapai pada tingkatan marifat, tidak mungkin orang mencapai pada tingkatan nihayah kalau dia tanpa hidayah dan syariat. Banyak orang-orang bodoh, termasuk kita nih, ingin dekat dengan Allah. Bahkan banyak orang akhirnya mengaku wali dirinya, tapi tidak pernah sholat. Ngaku sudah dekat dengan Allah, tapi ngaji Quran aja tidak bisa. Ngaku menjadi waliullah, tapi bagaimana sholat yang benar pun dia tidak paham. Bersuci pun dia tidak paham. Tidak mungkin orang mencapai pada tingkatan ma'rifat, tidak mungkin orang mencapai pada tingkatan nihayah kalau dia tanpa ada hidayah dan bidayah. Paham gak nih? Paham gak? Bohong besar kalau orang mengaku waliullah kalau dia tidak pernah sholat. Tidak digambarkan, tidak diajarkan oleh Rasulullah. Kalau orang ngaku sakti dengan kesaktiannya, ngaku wali, bukan tanda wali kesaktian itu. Hati-hati kamu belajar agama. Kalau ada orang sakti, tanda petik, bahkan kalau kata para ulama, hatta yartafi'a ila sama. Kalau para ulama saya mengatakan, seandainya ada orang bisa naik ke langit pun, bisa terbang, dia ngaku kekasih Allah, dia ngaku marifat, kamu fala taghtarur, kamu jangan tertipu. Fala taghrur, kamu jangan tertipu. Kenapa? Bukan tanda kewalian kesaktian itu. Para waliullah adalah orang-orang yang paham tentang syariat dan mengamalkan semua syariat agama. Itu waliullah, kekasih Allah. Orang-orang yang paham tentang syariat agama dan dia mengamalkan agamanya. Ada orang tahu masa depan, bohong. Kalaupun itu jadi kenyataan, kebetulan. Bahkan para ulama mengatakan, kamu lihat perilakunya. Bukan hanya ibadah hablum minallah, lihat perilakunya saja. Saya baca dalam kitab Minhajut Thalibin. Dulu itu ada seorang tenar. Orang-orang tuh mengatakan ada wali, ada wali. Akhirnya ada seorang ulama besar mendatangi orang itu. Pas datang lagi berjamaah, lagi jadi imam, yang disebut wali itu oleh orang-orang. Ketika keluar, ulama besar itu nunggu walinya, nunggu wali itu. Ketika menunggu keluar wali itu, dia meludah sembarangan. Kata ulama itu, hadza laisa min waliyillah, hadza laisa min awliyaillah. Ini orang bukan wali Allah. Hanya karena apa? Akhlak meludah. Akhlak meludah. Kekasih Allah itu akhlaknya baik. Kamu ngaku-ngaku wali, ngomongnya aja goblok. Hah?
Kamu ngaku-ngaku wali, tiap harinya kamu main sama perempuan. Hafal Quran tapi main sama perempuan. Wali apa? Hah? Wali apa? Wali kukun. Tahu wali kukun lah? Apa wali kukun? Wali kukun itu obat gatal. Hati-hati. Kamu belajar agama dengan tujuan ini. Belajar agama tujuannya bukan karena kepuasan otak kamu. Paham gak? Kamu belajar agama tujuannya bukan ingin disebut pintar sama orang. Kamu belajar agama bukan tujuannya ingin pintar debat. Jangan. Bukan karena kepuasan akal kamu. Tapi kamu belajar agama tujuannya adalah al-khudu. Tujuannya adalah tunduk patuh untuk mengamalkan syariat agama. Kalau kamu diawali dari perasaan karena malu, karena ingin disebut pintar sama orang, atau karena ingin mengalahkan berdebat sama orang, kecenderungan orang semacam itu tidak bisa mengamalkan ilmunya. Banyak anak-anak mahasiswa itu banyak yang sering ke saya nanya tentang agama, macam-macam. Wah, kalau sholat itu kenapa 4 rakaat? Kenapa enggak 2 rakaat? Sampai terus nanya dengan akalnya sendiri. Sekali lagi, kamu belajar agama bukan tujuan karena kepuasan akal kamu. Semua kamu belajar jurumiyah, belajar ilmu nahu, belajar ilmu sorab, belajar ilmu apapun, tujuannya kamu karena tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pondasinya sebenarnya. Ilmu itu diberikan oleh Allah. Kamu ngajarin orang pun harus dengan keikhlasan. Tidak bisa kamu memberikan kepintaran pada orang. Bisa kamu memberikan kepintaran pada orang? Tidak bisa, yang memberikan kepintaran itu Allah. Sama. Ulangi lagi. Tingkatannya adalah hidayah, bidayah, dan nihayah. Imam Ghazali mengatakan diibaratkan kelapa. Ibaratkan kelapa. Tidak mungkin ada orang bisa mencapai pada dalamnya kelapa kalau dia tidak membuka dulu kulitnya. Atau orang tidak mungkin bisa mencapai mendapatkan mutiara di tengah laut kalau dia tidak naik kapal dulu ke tengah laut dan untuk menyelam. Jadi harus berilmu kamu. Harus berilmu. Harus belajar agama yang kuat. Keinginan yang kuat untuk belajar agama untuk diamalkan. Bukan untuk menang berdebat. Bukan untuk mengalahkan orang. Paham? Maka orang seperti itu niatnya benar, maka dia akan bisa istiqomah. Maka dia akan bisa berusaha semaksimal mungkin menggunakan anggota badannya untuk thalabul ilmi. Karena tujuannya dia taqarruban ila Allah. Paham? Kembali pada ucapan ini, hammul arifi as-sana'u. Keinginan orang yang ma'rifat itu, yang tingkatannya tinggi, tidak mengharapkan surga, jauh sama kita. Tidak mengharapkan pahala orang yang ma'rifat itu. Tapi dia hanya ingin mendapat pujian Allah. Dia ingin memuji kepada Allah. Dia akan hanya ingin mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertingkatan seperti itu belum? Belum. Kita masih takut terhadap neraka. Tapi itu pun masih kategori ikhlas. Benar ya? Masih benar. Kita beramal soleh kadang ingin masuk surga. Orang-orang ma'rifat bukan itu yang diinginkan. Tingkatannya tinggi, lebih tinggi dari kita. Faham gak? Faham gak? Lanjut dengan
Wa hammu zahidi ad-du'a. Keinginannya orang yang zuhud adalah ad-du'a, berdoa. Zuhud. Kau saya dengar zuhud? Saya dengar zuhud enggak? Tarkul maili. Zuhud itu. Apa tarkul maili? Meninggalkan kecenderungan. Faham tak? Itu zuhud namanya. Secara bahasa, tarkul maili ila syai'. Meninggalkan kecenderungan terhadap sesuatu. Bahkan para ulama lagi ada yang mengatakan bughd dunia. Apa bughd dunia? Benci terhadap dunia. Lebih kejam lagi itu, lebih ini lagi. Minimal apa? Tarkul maili. Kau meninggalkan kecenderungan terhadap dunia. Ustaz, kalau begitu tidak boleh nyari uang. Bukan. Tapi kamu sadar, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu harus sadar bahwa Allah menciptakan itu. Menciptakan kamu itu dalam untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ada perintah untuk cari uang? Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang mengagungkan dunia Allah. Silakan kamu cari uang, cari dunia. Tujuannya hanya untuk sebagai wasilah kamu ibadah kepada Allah. Karena tujuan pokoknya orang diciptakan di dunia adalah ibadah kepada Allah. Kamu sadar, meninggalkan ngaji, meninggalkan sholat hanya untuk mencari uang. Apa itu namanya? Kamu tidak zuhud. Karena kamu lupa yang pokoknya. Kamu malah al-mailu ila dunia. Kamu malah kecenderungan memilihnya dunia. Lupa tujuan pokoknya adalah ibadah kepada Allah. Tarkul mail, zuhud. Zaman sekarang mah kita semua perkara ibadah itu jadi sisa aja. Benar? Sisa. Setiap orang prinsipnya sisa perkara akhirat itu. Banyak mahasiswa ataupun yang sudah kerja, Ustaz, nanti kalau beres TA saya mau rajin ngaji. Ustaz, kalau saya kuliahnya udah agak santai mau ngaji. Apa mananya? Ngaji itu sisa kan? Ustaz, kalau saya sudah kerjanya udah agak santai, saya maulah tahajud, ngaji Quran. Sisa itu kamu. Kamu melupakan tujuan pokoknya. Perkara agama hanya dijadikan hisab dunia. Padahal dibalik harusnya. Kamu tuh tujuan pokoknya ibadah, dunia itu hanya wasilah. Dibalik sama kita. Seakan-akan tujuan utama itu mencari dunia, perkara ibadah seakan-akan sisa. Banyak orang dalam hidupnya sekarang menunggu-nunggu, yang akhirnya keburu mati, tidak jadi ngaji, tidak jadi tahajud, gara-gara menunggu santai. Tidak ada yang santai dalam muka bumi ini. Ada yang santai dalam muka bumi ini? Ada? Tidak ada. Tanya yang gak kerja. Diajak ngaji ngomongnya apa? Sibuk yang gak ngaji, yang gak kerja dong. Kamu ngomong kuliah, tanya yang sudah lulus kuliah, ajak ibadah, apa jawabannya? Sibuk, nggak ada yang sibuk dan lulus. Mana ada yang sibuk? Nggak sibuk. Orang sudah pensiun aja, udah nggak kerja, uang setiap bulan ada, setiap hari tinggal di rumah diajak ibadah, apa jawabannya? Nanti Ustaz, lagi sibuk, bayangkan, sibuk apa? Ini tafakur bagi kita sebenarnya. Tarkul mail, zuhud. Masya Allah. Kita mah milihnya dunia. Sekali lagi bukan berarti tidak boleh mencari dunia. Silakan mencari dunia. Kuliah ibadah. Tapi kewajiban syariat itu bagi setiap orang. Kamu mahasiswa wajib belajar sholat. Dosen wajib belajar sholat.
Petani wajib belajar sholat. Paham gak? Nah, apa tujuan orang yang zuhud? Adalah doa. Apa maksudnya? Ay muradul, ada muradul muridi an zaidi ala qadri hajati minad dunya bi qalbihi. Ad-du'a wa huwa tadarru ila Allah Ta'ala bi su'ali ma indahu min al-khair. Maksudnya apa? Orang zuhud itu hanya meminta kepada Allah dunia yang dibutuhkannya, tidak yang lebihnya. Kalau kita makan inginnya lebih, nggak zuhud kan? Sudah punya rumah satu inginnya dua, nggak bersyukur terus. Udah belum nikah pengen, udah nikah pengen nambah, udah nambah pengen nambah. Tidak ada yang puas. Setiap orang yang tidak zuhud itu tidak ada yang puas terhadap dunia. Tidak ada satu orang pun yang bisa puas dengan dunia kalau mengikuti nafsu. Orang zuhud itu hanya berdoa kepada Allah, meminta dunia sekadar hajatnya. Bahkan doanya itu apa? Ada doa at-tadarru. Doa itu cara dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Itu berdoa. Jangan berdoa sombong sama Allah. At-tadarru berdoa. Adabnya berdoa at-tadarru apa? Merendahkan diri di hadapan Allah. Merendahkan diri, kamu banyak dosa dan merendahkan diri di hadapan Allah. Kamu tidak punya kekuatan, kamu tidak punya kemampuan, minta kepada Allah. Kamu berdoa kepada Allah sampai ujub. Berdoanya kepada minta kepada Allah sampai ujub. Perasaannya sudah dekat dengan Allah. Ya Allah, saya ini rajin ibadah, saya saja sholat duha, ya Allah gampangkan rezeki. Emangnya kamu bebas seperti apa? Ya Allah, saya sudah ngaji Quran banyak. Doa itu apa? At-tadarru. Kamu berdoa kepada Allah dengan cara apa? Merendahkan diri di hadapan Allah. Kamu akui semua dosa-dosa kamu. Kamu mengakui kamu tidak punya kemampuan apa-apa. Itu doa nama. Panjang banget ya? Udah? Ini masih belum beres? Singkat lah. Lianna hammal arifi Rabbu. Karena sesungguhnya keinginan orang yang marifat itulah Rabbu, ada Tuhan. La sawaba wala jannat. La sawaba wala jannat. Bukan pahala ataupun bukan surga. La sawaba wala jannat. Lanya lah atau wa muzahidi nafsu. Dan keinginan orang yang zuhud itu adalah dirinya. Singkat saja. Manfaatun nafsi minas wal jannati. Orang yang zuhud itu ada kemanfaatan untuk dirinya mendapatkan pahala dan surganya Allah. Ada enggak? Fafaraqu baina man hammatuhu al-huru wa man hammatuhu raf'us sutur. Maka perbedaannya antara orang-orang yang keinginannya itu adalah ingin mendapatkan bidadari dan orang-orang yang ingin diangkat as-sutur, dibukakan penutupnya. Beda. Keinginan orang yang marifat dan yang zuhud dengan orang seperti kita beda tingkatannya. Paham? Minimal sekali lagi untuk ukuran dunia pun kita minimal seimbang. Bisa menempatkan ketika kita mencari dunia, cari dunia. Ketika waktunya ibadah kepada Allah. Kadang kita, otak kita, hati kita kadang enggak. Ketika kamu kerja mikirnya apa? Bapak So ketika kerja mikirnya apa? Kerja, ya kan? Ketika orang kerja mikirnya apa? Kerja. Yang bahaya ada ketika kita sholat mikirnya kerja terus. Aneh kan? Harusnya minimal proporsional. Orang lagi ngaji ya mikirin ngaji, orang lagi zikir ya mikirin zikir, orang lagi kerja mikirin kerja. Kadang kita enggak. 24 jam kita kadang mikirnya dunia. Ketika sholat baca Fatihah ingatnya dunia. Ketika baca Quran bukan mikirin tadabbur Al-Quran, dunia. Apa mananya? Kita tidak zuhud.
Kita tidak zuhud sebenarnya. Otak kita al-mail, otak kita cenderungnya di dunia. Otak kita kecenderungannya adalah cenderungnya terhadap dunia. Tidak akan menjadi kekasih Allah orang seperti itu. Terakhir, Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi Khalilullah. Di antaranya kata Nabi Ibrahim 3. Yang pertama aja saya terangi. Yang pertama di antaranya ketika ada kepentingan perintah Allah dengan yang berhubungan dengan selain Allah, maka Nabi Ibrahim selalu memilih apa yang berhubungan dengan Allah. Kita enggak. Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah apa? Khalilullah, kekasih Allah. Kita enggak. Kenapa? Kalau kita ada dua kegiatan dunia dan akhirat, pasti kita memilih yang dunia. Ya tidak zuhud. Mudah-mudahan ini dibuat tafakur kita semua, supaya kita sadar ibadah itu harus dipaksakan. Jangan menunggu nanti keburu mati kan. Hah? Tahu nggak mati kapan? Tahu nggak mati kapan? Tahu nggak kamu kapan nggak sibuk? Keburu sakit. Menunda ibadah keburu sakit kan. Baru keburu mati kan. Belum bisa tahajud setiap malam keburu mati kamu. Ngomongnya nanti aja. Mulai minggu depan Ustaz saya mau tahajud. Ketika datang minggu depan, Ustaz kayaknya saya masih sibuk. Minggu depan aja. Mati belum tahajud. Apa akibat apa? Karena kamu kecenderungan memilih dunia. Salah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.